Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mengawan. Jadi kerja Pak, sikam hagang ngilu waktu Bapak sekabo hagang wawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancara? Insya Allah siap. Tapi saya di tanya-tanya yo. Hadu pika tahun Bapak jadi kepala sekolah SMA Negeri 2 Kalianda. Yo. Aduh benih no dia aduh pertanyaan aduh pira tahun jadi kepala sekolah 3 tahun 5 bulan. 3 tahun 5 bulan. Kepala SMA 2 karena SK nya Agustus 2021. 2022, 2023, 2024, 3 tahun 5 bulan pas. Lagi. Apa cerita nih Bapak Jarco jadi kepala sekolah? Nah, kepala sekolah ini adalah jabatan tertinggi bagi seorang guru. Nah, waktu ini kan mak kepikirlah jadi kepala sekolah. Jadi guru-guru awal lah. Saya ini kan mulai jadi guru SMP Pai ceritanya tahun 96 diangkat oleh pemerintah sebagai guru matematika di SMP Negeri 1 Raja Basa Ujen. Kemudian singkat cerita tahun 2003 mutasi di SMA 2. Lah picak mutasi SMP ini kuanggap pelajarannya mudah. Nyanyi harus pindah, naik tingkat, ngajar SMA supaya ilmu ko waktunya kuliah mak lembut. Alhamdulillah diterima di SMA 2 tahun 2003. Tahun 2004 nyak menikah. Tinggallah di SMA 2. Kemudian tahun 2013 selama ini jadi wali kelas, pembina pramuka, pembina rohis, tim kurikulum, buat pergantian kepala sekolah. Kepala sekolah waktu ini Pak Herudi. Wakilnya salah satunya almarhum Pak Haji Hendro Sukoco. Karena Pak Haji Hendro Kadusaka jadi wakil supaya buat perubahan Pak Herudi. Saya ditunjuk sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum tahun 2013. Tahun 2019 dikala saya jadi kepala sekolah. Lahapi dilamar jadi kepala sekolah. Karena kiram jadi guru gawon, mak daco ide-ide kamu dilaksanakan sepenuhnya. Lahapi karena kita bukan pimpin. Hanya sebatas memberikan saran dan pendapat. Mungkin gaji kepala sekolah ini cocok dilaksanakan, kepala sekolah ini mak cocok mak dilaksanakan supaya ide-ide kamu diterpakai. Jadi waktunya saya memberanikan diri melamar jadi kepala sekolah. Didukung oleh Bebaiko. Saya nggak mungkin mak didukung kan. Iya. Alhamdulillah, inilah motivasinya lah api cak bapak jadi kepala sekolah supaya api siwat dalam pikiran tentang kemajuan sekolah. Dalam hal kemajuan sekolah, agak gupa sekolah ini tergantung kepala sekolah. Yeah. Kepala sekolah ini agak maju, tergantung kepala sekolah. Supaya sekolah ini akan maju, kamu dok hanipi bermimpi. Supaya kamu dok sekolah guguh angun-angun kamu jadi kepala sekolah. Karena kamu dok memenuhi syarat, dok garis tangan, buat takdir menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah di SMA 1 Merbau Malang tahun 2019 bulan April. Tahun 2021 Agustus pindah luarnya di SMA 2 muluh asal. Karena muluh asal kamu adu pandai apa kelebihan dan kekurangan SMA 2 ngasan. Kenapa? Karena saya ini Kadusaka di SMA 2. Oh, kirohi sudi goci
kipas kipu dikunci, pandai kan asal. Inilah kira-kira. Dan alhamdulillah selamanya memimpin walah kemajuan-kemajuannya sama. Kan ini kan terbukti ya prestasi-prestasi sekolah. Iya. Masa kamu motivasi LHP cak bapak di kepala sekolah. Intinya sekolah itu akan maju dan tidak tergantung kepada kepala sekolah. Karena saya berkeinginan ngedok sekolah si maju, bercita-citalah saya jadi kepala sekolah. Dan alhamdulillah dikabulkan. Waktu itu saya ada sedikit konflik sama kepala sekolah kan waktu ini tapi karena yo mungkin kamu karena kedik je mahasiswa ya. Saya ini kan tergantung kedik je mahasiswa dekat nih mahasiswa siswa di senang kalau saya itu didoakan oleh siswa mudah-mudahan suatu saat bapak jadi kepala sekolah karena doanya sana kami nah, pada saat kamu jadi kepala sekolah ingatlah apa yang diinginkan siswa semakin kepala sekolah kegiatan siswanya Pak jadi kepala sekolah fasilitas olahraga wah kalau mau main futsal ada bola main voli ada bola kan ina kan jadi ada hal-hal yang dulu tidak bisa dilaksanakan saat saya jadi wakil setelah saya jadi kepala sekolah bisa saya lakukan itulah kira-kira yo Api hambatan saya Bapak hadapi selama menjadi kepala sekolah? Yo hambatan itu kan ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Iya. Pertama sebelumnya jadi kepala sekolah nangguh banyak dia mau beban. Cuma aku jadi wakil. Bu, saya ditugaskan sebagai wakil. Wakil kepala sekolah itu, Bu, nyerita pai, berangkatnya harus pagi. Kemudian pulangnya sore. Sementara anakku lagi hening. Jadi ngedok siasat kamu jak mahayu anak dia kado diberesan pai oleh ibu ne jam 7 kurang seperempat berangkatlah kita ke sekolah absen naruh laptop kemudian jam 7 balik lagi ke rumah karena lamban kok di sekolah jemput anak untuk diantarkan sekolah kan ngesen kan Iya. pada saat komunikasi bagus, dukungan keluarga Anda mudah jalannya. Jadi harus saling dukung, komunikasi yang bagus. Kan pasti pasti hambatan ini kan kalau anak kamu lagi kan nih, kamu jadi kepala wakil misalnya kan rasa. Jadi akan ngetahuan anak kamu lah. Kemudian beban kamu buat sibuk mulai kita yang harus ini. Jadi ya, pandai-pandailah membagi waktu. Saya kira kalau saat saya jadi kepala sekolah dari keluarga didukung penuh, alhamdulillah tidak ada hambatan. Kalau dari di lingkungan sekolahnya kan, pertama yang kita petakan itu sumber daya manusia. Bagaimana kita kepala sekolah menggerakkan potensi yang ada di sekolah. Ada guru atau pegawai yang malas. Kita ingin pegawai itu yang rajin. Kata kunci biar orang udah haji, sampai 100 haji. Kita dulu jangan kita nyuruh jelma nak haji, kamu haji. Kan gitu dia. Jadi bagaimana yang sulit itu kan bagaimana menggerakkan orang biar dia bekerja tanpa kita perintah dan hasilnya bagus. Gitu. Kemudian guru alhamdulillah ya walaupun ada yang mungkin tidak suka dengan saya, kita alhamdulillah aja mau lihat kondisi SMA 2 dirasakan siswa-siswa yang bolos dulu kan nggak mau belajar dari injak tembok tidak perlu kita marah langsung kita pasang kawat lagi Biar nggak kabur. kan kemudian ternyata masih juga perlu menambah petugas keamanan. Jadi tidak mesti kita itu harus marah-marah. Kalau orang begini, apa jalan keluarnya? Ya kan gitu dia. Anak rambutnya gondrong, apa jalan keluarnya? Terlambat. Yang terlambat itu aja yang dicukur. Karena anak merasa bersalah, dia kalau terlambat, ya benar malah. Karena ia salah kan.
Oh ini ku terlambat. Wak mau gondrong. Udah cukup. Hambatannya tukang cukurnya mawat. Nah, Iya. harus kita mengundang tukang cukur dari Luar. luar. Alhamdulillah waktu itu jalan. Kemudian Pak Takim ini pinter nyukur. Akhirnya beli cukuran Pak Takimnya. Kemudian karena kemampuan pegawai ini tidak merata, kita perlu misalnya Pak Takim sesuatu tentang sistem segala macam, Pak Takim nggak ada. Nah itu kadang-kadang. Nah di pada Pak Takim nih Mak Atong kan alasan, perlu nih jemanya. Kemudian ada lagi guru yang sering izin ya. Guru yang sering izin itu juga jadi hambatan untuk bagaimana ngelola sekolah supaya berjalan. Ada guru yang suami istri di sekolah ini. Kemudian anaknya maring otomatis ina amaknya Pak Katong. Kan ngasar kan? Iya. Sudah 2 guru yang nggak hadir kan itu kan ini. Kemudian kepala sekolah mawon kadang ada guru simaku kelas hanya ngasih tugas kan gitu dia kan. Nah gimana lah seperti itu kan kalau kita tidak kontrol. Jadi kita kepala sekolah ini harus harus ada di tempat kan ini supaya ini dapat berjalan dengan baik dan harus continue. Nah yang sulit itu continue itu kayak kemarin tahun lalu kita apel ini nggak apel. Kenapa saya lihat banyak anak yang dengan apel loh, bukannya malah tambah disiplin, malah nggak disiplin baris berbarisnya. Iya. Waktunya habis hanya untuk apel. Akhirnya saya selaku kepala sekolah ngambil kesimpulan, udah batalkan apelnya. Cukup upacara hari Senin, langsung aja kita lampu mengaji. Lampu mengaji kita kontrol juga. Jam 7:04 masih banyak guru yang tidak di kelas. Kan gitu kan? Iya. Hanya siswanya, gurunya nggak ada. Terus bagaimana? Itulah yang jadi hambatan kita, program-program yang tidak didukung oleh teman-teman semua. Tetapi kita harus yakin, kan gitu kan, bahwa ini bagus. Itulah hambatan bagi seorang pemimpin. Gak boleh kita marah-marah. Gimana caranya? Mungkin strateginya harus beli salon tiap kelas. Kan ada jalan keluarnya. Iya. Rencana saya itu, keinginan saya, setiap kelas itu punya salon sendiri-sendiri, speaker yang terhubung dari utamanya dari wakil. Pada saat gurunya jam 7.15 belum datang, sudah ada yang ngaji di situ. Ayo teman-teman, kita ngaji surat misalnya At-Takasur. Mulai semuanya buka surat At-Takasur. Semuanya buka. Ada yang memantau di kamera CCTV. Kelas mana yang belum berjalan. Kan gitu dia. Iya. Cukup kita sentralin saja. CCTV lengkap 33 kelas, ada semua, ada salon di situ. Cukup dia yang ngaji. Pasti yang lainnya itulah caranya. Rencana saya seperti itu. Iya. Ya kan? Masuk akal nggak? Masuk akal. Itu akan kita temukan. Solusi-solusi itu kita temukan saat kita itu ada di situ. Jangan sampai kita ada masalah, kita cuek aja. Ini masalah. Kayak saya lihat sholat zuhur, banyak anak yang tidak sholat zuhur. Bagaimana ini cara? Kok anak laki-laki sekian banyak cuman 3-4 saf, nggak penuh? Apa yang sudah lakukan? Ini kan jadi pemikiran kita. Pemikiran kamu kan apa supaya program-program ini dapat berjalan. Ya kan? Iya. Ya. Kira Kepa, cara Bapak menyikapi sanak saya kepandaian ngekukuk di WC, Pak? Ya pandai ngukuk di WC, dipanggil lah. Dipanggil. Kimi waktu temun yang ngudut kan. Kemudian waktu ngudut udi kan ambau nih. Isa nak ngudut udi, ambau bangun udi uwan. Ini ngudut nih kok. Awat pak ngudut. Jadi papa ambau nih kan gitu baunya ambau nih kan. Wah. Ya diserahkan ke pembimbingnya, BK untuk dibina, diberikan pengarahan-pengarahan. Kalau dia melanggar lagi panggilan orang tua, kan gitu dia kan? Iya.
Ya karena hampir sana SMA 2 ni kuliah ki mulang sekolah tahu di guru ngudut, tahu di gardu ngudut kan gitu. Bawa pintu masuk sana-sana dia gana kalau di ngudut. Kalau saya kira hapus saya nak kini ku agak sekolah anak aku kini ku agak sekolah nak saya ni ku dah ngudut. Kedua ni ku dah ngopi. Alhamdulillah api cawan ni amak aku tutup. Nah, jadi ya, anak-anak kira kami akan berhasil. Ya dah ngudut lah kata kucing. Dan tanduk-tanduk kecak. Ai ini api gila ni setiap kawan mau. Ini kan? Pintu masuk narkoba ni lo ngudut ini. Jadi pertanyaannya api saya harus lakukan ngeliat atau kepandaian saya ngudut di WC. Dia dipanggil, kemudian diserahkan kepada BK-nya ya, untuk diberikan pembinaan. Mudah-mudahan dia akan berubah. Gimana berubah? Teruslah secara kontinu kan, terus lakukan pikirannya konseling, pembinaan. Benar ni punya sol tegalan. Ngudut ini pakai duit. Niku lagi sekolah. Kilo duit cuma ayah cuma mak mo. Kan ni ke ujung-ujungnya iku agak berhubungan. Kilo duit agak kegiatan. Kita pakai ngebeli buku kan ni. Logika kan? Iya. Itu. Enggak. Api alasan Bapak sangat ngedukung kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Kanyanda. Ini kan kewajiban salah satu isi SMA 2 ini adalah menjadikan SMA 2 ini religius. Apa program religius itu? Lampu mengaji, kemudian sholat duha. Makanya saya bilang jemaah guru agama 3 jam pelajaran agama, 1 jam dipakai untuk sholat duha. Selagi bisa ada waktunya. Kemudian sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, contohnya peringatan hari-hari besar. Jangan sampai kehilangan momen. Momen itu tidak datang 2 kali. Jadi misalnya agak Isra Mi'raj, panggil guru agama, jemaah kekesuan, adakan kegiatan. Sebelum diadakan ceramah, puncaknya sebagai ceramah, adakan lomba. Lomba antar siswa. Antar siswa apa? Kalau ada kesempatan lomba antar siswa SMP. Supaya Tian benar ke SMA 2 buat piagam. Itu kan religius. Kemudian menjadikan anak SMA 2 cerdas. Cerdas itu kan dacok cara di cerdas kalau anak itu aktif. Ciri-ciri anak cerdas itu aktif. Ya kan? Iya. Aktif lah. Berkegiatan. Kalau anak berkegiatan aktif kan punya ide. Muncul ide kan? Ngedu inisiatif. Mulai nih. Bahwa anak-anak itu kan punya potensi masing-masing. Apa kekuatan diri anak-anak itu? Itu harus kita temukan. Siapa menemukan? Gurunya. Guru minbal, pencari bakat minbal kan? Hatonglah di pekon-pekon lihat. We have, buat turnamen kecil. Dilihat, we have buat sana odi. Kan diambil oleh pemandu bakat. Iya. Ya kan? Iya. Diambil pemandu bakat. Kamu punya bakat, bagus. Itulah kita guru. Kita sekolah. Sekolah itu harus memfasilitasi bagaimana anak supaya berkembang maksimal sesuai dengan potensi, berkembang maksimal sesuai dengan potensi. Bagaimana mungkin anak akan berkembang kalau tidak dikasih panggung? Gugos anak latihan, niku latihan rohis. Kapan niku lomba? Terus yang mengukur kamu bisa atau tidak apa dong? Kirain lomba. Kalau kita belajar, yang mengukur kamu belajar, si ngukur kamu dipandai atau mana kan ulangan. Ulangan. Betulnya dapat 90 misalnya. Kan ini berarti niku ada pandai.
Niku latihan terus, mak lomba-lomba terus kapan dong ngukur niku pandai mak ni? Kan kompetisi. Iya betul. Pada saat niku ada kompetisi, oh niku menang, berarti niku mau hebat. Itulah makanya ditumbuhkan semua yang anak di SMA ada potensi apapun difasilitasi oleh sekolah. Nah dari sisi mana dia berkembang terserah. Kan enak. Dengan semakin banyak dia punya potensi, semakin mudahlah nanti suatu saat dia akan menggapai cita-cita nih. Kan ini. Wasin alam nulis puisi. Misalnya, kira-kira kan? Lanjut Pak. Ya. Apa tanggapan Bapak tentang isu libur sebulan pas bulan Ramadan Pak? Saya ya biasa. Setuju nih. Ya jangan libur lah. Libur cukup di hari pertama atau kedua. Libur awal puasa. Tengah-tengah nih belajar. Justru sana nak libur, pedom, malas, ya kan? Agaknya main HP kau. Iya. Jadi saya kurang setuju. Puasanya libur, sekolah biasa lah. Tetapi diperbanyak kegiatan keagamaan. Karena anak-anak ini kalau tidak kita kendalikan, justru dia cenderung semaunya. Coba keti libur 3 minggu, buson keti. Ina amak keti marah di lamban. Iya kan? Iya. Iya. Dan siswa mak, ay mungkin pak libur pak mak masa duit tadi mak ada kos nah. Ya kan? Iya. Naik. Ya, jadi saya cenderung seperti biasa aja. Awal puasa menandakan awal puasa libur sehari atau 2 hari belajar biasa, diisi dengan semakung belajar, diisi dengan ngaji, sholat dua lain sebagainya. Kemudian nanti ada peringatan nuzul Quran, di ujung ada diisi dengan kegiatan pesantren Ramadan. Liburlah menjelang Idul Fitri. 3-4 hari atau 5 hari sebelum Idul Fitri, 1 minggu setelah Idul Fitri. Sekolah biasa kau. Justru kita berkegiatan bulan puasa ini penyadaran sobok nihan agak buka kan. Coba kira ada kegiatan. Iya. Alangkah lama. Benido. Benido kan? Cok benido mak geduk-geduk. Ya kan? Iya. Nah kalau saya. Cuman waktunya dikurangi. Karena puasa mungkin kita belajar nih 45 menit cukup 30 menit. Kita mulang nih jam 4 mungkin mulang nih jam 2 atau jam 1 atau luho kan. Setuju kan? Setuju. Luho mulang kan nih dalam sengato nih kan. Kita sekolah. Iya. Ya. Nah. Apa rencana Bapak ke depan nih untuk sekolah orang Senji? Mau rencana. Pertama pun jelas menambah fasilitas supaya sana Udi bahagia di sekolah. Ibarat sekolah ni gegoh sama kami doang di lawak. Pernah kita doang di lawak? Nah, Coba sama kami doang di lawak dia. Agak begitu tu gok lawak. iya. Ya kan? Iya. Agak dipakai lawak. Geduk entahlah. Pada saat kita jalanlah motor kita atau mobil kita lihat laut. Kira-kira senyum nggak kita lihat laut? Senyum. Senyum. Wah, mati laut. Bahagia. Bahagia. Geduk lah sama gitu gok lawak. Ya kan ngasal. Kemudian. Karena ngelihat jelma kami mandi mana ya? Senanglah mandi. Tiba-tiba hani ada suruh agak menggerik. Aneh kecane. Siapa gila mau? Fitri. Fitri, Fit. Gidoan lagi Fit. Ai benom pai. Benom pai. Agak menggerik Fit benom pai. Gitulah sekolah itu. Anak-anak datang ke sekolah itu senang. Saat dipukul lonceng pula, mahagamu. Menompai. Itu yang diimpikan sekolah seperti itu. Ya. Gimana caranya? Ditambah fasilitas yang kira-kira mendukung sana. Mungkin ruang terbuka,
difasilitasi kan. Sana berkegiatan, buat pojok yang agak diskusi. Kemudian mungkin di depan-depan kelihatan aduh rapi, bersih, mejong dijuku-juku ki mak baso, buat si agak olahraga, agak nari-nari. Oh, ini fasilitas. Nah, itulah impian saya sebagai kepala sekolah. Kikuhu lab komputernya bagus. Ada gugur bioskop, kan gitu dia kan nih. Nah itu kebayang saya tuh. Kalau masuk lab, pelajaran apa TK? Ayo gedung entah. Kamu ke lab, kenapa kebayang lah lab yang begitu bagus, tempatnya sejuk, ya kan? Buat AC nih, dihidupin komputernya, loadingnya cepat, ya kan? Indah fasilitas perpustakaannya bagus, masjidnya rapi. Nah inilah kira-kira sih Tergambar. Itu istilahnya memajukan SMA. Murid-murid yang bahagia, guru ini senang ke kelas, ya kan? Listriknya mak turun-turun, guru di kelas mak panas kan, hina kan? Kan itulah yang tapi kan harus pelan-pelan. Nggak bisa mungkin di zaman saya nggak bisa setahap. Terus setahap dilanjutkan. Aula SMA 2 bagus. Kan nih. Buka keran wainua, WC-nya bersih. Ya kan? Baik. Inilah sekolah yang kita impikan. Karena harus bermimpi kita. Tunggu kamu di api nih ku cita-citamu. Jangan jaga jadi polisi. Ya kan gitu dia kan nih. Ada cita-cita. Dan mengaduk cita-cita. Hidup itulah yang membuat kita jadi semangat. Ya kan? Iya. Ya, tenang. Semakung ni sikam haga berterima kasih sama Bapak hadu ngejawab pertanyaan sikam. Semakung sikam tutup buat kesan dan kesan Pak makai SMA Negeri Bukaran Janji. Yang jelas pepesan ini. Anak-anak ini kan rajin-rajinlah belajar. Iya. Jangan mengecewakan orang tua. Jadilah anak yang membanggakan orang tua. Karena ulun tu faham dia kada buaya. Okay? Iya. Jadi anak yang disebut orang tuanya tian bangganya mau. Cuma siapa Jimal Fitri anaknya siapa? Disebutlah nama bapaknya. Untuk membanggakan orang tua, rajin-rajinlah belajar. Capai cita-cita karena lewat kamu berhasil inilah. Yo kamu agak diakui dulu. Ini agak lah kata kuncinya. Disiplin, jangan lupa berdoa. Karena pintar itu harus dikejar. Usaha. Siapa yang rajin pangkal pandai. Kan ini kan, siapa saja pandai, kata kuncinya, ya harus rajin. Ini kan ini, rajinnya harus dilatih terus. Dilatih. Ada anak terlahirkan memang ya ada betul. Ditambah ya rajin, tambah betul. Ada anak terlahir yang mak betul. Kirang dacok dilatih dengan dia rajin disiplin, berdoa. Jadi betul. Kan tujuan kamu sekolah menemukan apa kira-kiranya dia. Hebat ni jadi dipa. Kelebihan kau jadi api yo. Kamu tegalan saya dah membaca. Saya membaca diri saya itu satu kelebihannya. Saya itu rajin. Itulah kekuatan saya. Kan gitu. Assalamualaikum. Pada saat Ramadu rajin, ulun-ulun demon memang. Ya kan? Demon. Kalau pintar itu nak jadi mudah dan murah. Ulun ngeles karena orang petong apa dong? Karena orang petong. Dapat beasiswa. Saya itu kan punya program di SMA 2 ini tidak lagi ada ranking per mata pelajaran. Jadi misalnya Niku kelas 11. Nah, siapa yang paling hebat pelajaran agama? Ranking mata pelajaran agama Islam 1, 2, 3. Siapa paling hebat pelajaran PKI? Ternyata Fitri ini 16 mata pelajaran hebat semua. Kan gitu kan? Dapat dia.
hadiahnya 16 penghargaan. Gitu. Supaya semuanya kebagi. Tidak lagi berdasarkan jumlah nilai rapor, tapi berdasarkan mapelnya masing-masing. Rencana saya ke depan. Berapa hadiah yang saya siapkan? Kira hadiah yang harus kusiapkan lama. Ada persiapan Pak ya. Iyalah, supaya timbul kompetisi sana. Woi, berarti nyanyi hebat di olahraga. Nikulah ranking 1 olahraga. Sangat indah kan? Iya. Dengan prestasimu. Ki jumlah po, you mak ranking makin tim besar-besar dia. Ya kan? Iya. Kebayang kan? Kepikir kita, oh begitu. Syaratnya ditambah hadiah. Lamun nun hadiah. Kina dong misalnya hadiah nekah 5 juta, sani 15 juta. Untuk sana kami kan? Iya. Semakin lamun sana si terlibat, semakin banggalah ya ke sekolah. Iya. Ay, mak mungkin kamu ranking A juga banyak ranking pelajaran muatan lokal, bahasa Lampung, kan? Ya mak, ternyata Niku paling hebat pelajaran bahasa Lampung. Nah, cua dia, kan? Iya. Setuju Pak Gega? Setuju. Untuk menggairahkan sana-sana. Kepikir. Tergerak hati nih. Iya agak belajar, walaupun nyajimak betul matematika. Saya harus paling hebat di pelajaran bahasa Lampung. Kini agak maju ke depan. Kan tinggal kamu kepala sekolah. Iya. Kalau bukan kepala sekolah, mak daco. Itulah salah satu motivasi pertanyaannya jadi kepala sekolah. Ya kan? Iya, iya. Ya kan? Aduh ya? Ada. Keren kan? Keren Mbak Gega. Keren dong. Iyalah. Mak tentu sekolah Mbak Hewan kan? Iya. Mau biasa-biasa kan? SMA 2 gitu kan. Membangun itu kayak gitu. Jadi lipatkan banyak siswa. Supaya timbul rasa memiliki sekolah. Penelitian mulang dia SMA 2, mulang. Wih, sekolah SMA 2 lah. Oh. Bangit sekolah kan gitu kan? Iya. Kiki mak percaya hatong nutupnya. Dia sekolah kamu gitu aja potong. Ajanya wawancara sama kepala sekolah. Iya kan? Iya, mana ada sekolah kita wawancara sama kepala sekolah kan? Kamu wawancara sama kepala sekolah kan? Kukuk di ruang kepala sekolah. Siapa kan? Itulah SMA 2. Jadi rugilah ketika mak sekolah SMA 2. Ya kan? Iya. Tuh. Ya. Ada pesan kau tu ya? Ya. Cukup. Ya, cukup, Pak. Terima kasih Makasih, ya. Pak, ya. Ya, sama-sama. Aduh. Ya. Aduh. Tutup. Tadi Pak ya. Ya. Makasih Pak. Ya. Dah ya.